5, 4, 3. Menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 9 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Warga kampung Pamatang, Purut Desa Cikembel, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang terluka setelah diserang suaminya sendiri. Ternyata pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa dan kini korban masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka dari senjata tajam. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada rekan Milda Niati yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Milda. Halo rekan Dea dan Tribuners, ya, selamat Ya, siang. rekan Milda, bisa Anda informasikan terlebih dahulu untuk kronologi peristiwa ini bisa terjadi? Ya, awalnya kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, pada waktu subuh, yaitu ketika istri pelaku bernama Sumiati, dia hendak melaksanakan sholat subuh, namun tiba-tiba suami korban langsung menyerang Sumiati menggunakan golok begitu. Hal tersebut tidak diduga oleh Sumiati sehingga Sumiati mengalami luka di bagian punggung belakang. Selain itu juga dia juga mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan. Begitu rekan dia. Ya, Milda, bisa Anda informasikan untuk kondisi terkini dari korban Sumiati ini bagaimana? Saat ini kondisi korban sudah sekitar hampir mau seminggu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang. Namun berdasarkan informasi dari Dr. Susana selaku dokter umum ruangan bedah RSUD Pandeglang mengatakan bahwasanya kondisi Sumiati masih dalam proses perawatan lantaran dia masih merasakan nyeri di bagian punggung belakang. Selain itu juga Sumiati masih merasakan pusing di kepala serta masih belum bisa membuka matanya. Begitu rekan dia. Ya, lalu Milda, bagaimana untuk pelaku sendiri? Karena informasinya juga ini pelaku adalah suami dari korban dan merupakan ODGJ. Apakah benar? Ya, untuk pelaku sendiri bernama Rasiman, beliau adalah memang ODGJ namun kadang sembuh dan kadang kumat, dan ketika kondisinya kumat itu sendiri makanya tidak bisa diprediksi. Rasiman sendiri dia menderita gangguan jiwa sudah sejak 10 tahun. Makanya dia hidupnya itu mengasingkan diri di gubuk dan tidak tidur bersama di rumah Sumiati. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dari rekan Milda bersama Mas Sri selaku anak pertama dari Sumiati, korban selengkapnya. Pak, pas kejadian itu kan katanya subuh ya Pak, gimana Pak? Pas Kurang lebih subuh lah. Mau sholat subuh lah kira-kira. hari apa? Sabtu. Tanggalnya Kurang tahu saya. Itu kan di kamar mandi. Itu lagi ngerem tibak atau di rumah soalnya nganggo anduk doang gitu waktu abdi nempog ya indungnya entah nganggo anduk doang gitu. Terus pas kejadian pembacokan eta ku saha? Waktu aku bapak Ku ieu suamina. ku suami ku bapak dinya Mohon. saru abai ya bapak jeung suami ya kan. Eta emang sengaja atau emang iya Pak gangguan jiwa atau kumaha? Eta gangguan jiwa doang gitu. Oh, gitu. Kurang lebih kita 10 tahun geus teu sarerejo. Kita beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners. Seorang pemuda di Kabupaten Bungo kedapatan melakukan perbuatan asusila di sebuah masjid. Informasi yang dihimpun, pelaku telah melakukan perbuatan asusila di TKP yang sama sebanyak 3 kali. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jambi, ada rekan Muzakir yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Muzakir. Ya, halo, selamat siang rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan kepada kami kapan dan juga di mana tepatnya kejadian asusila ini terjadi? Baik, rekan Dea, dapat kami laporkan jika kemarin malam itu diamankan seorang pemuda yang diduga melakukan perbuatan asusila. Ironisnya pelaku melakukan aksinya
aksi cabulnya di sebuah masjid di Kota Bungo. Begitu rekan Dea. Iya. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku ini berbuat tindakan seperti itu? Dapat kami laporkan jika pelaku ini melakukan aksinya karena keseringan melakukan atau menonton video porno. Selain itu, pelaku juga merupakan waktu kecilnya itu memiliki latar belakang yang cukup buruk, yaitu pernah disodomi. Makanya beliau mempunyai kelainan seks. Begitu rekan Dea. Iya, lalu Muzakir, bagaimana untuk proses penangkapan pelaku ini pada akhirnya dan untuk proses hukumnya juga bagaimana? Ya, dapat kami laporkan jika pelaku melakukan aksinya itu sebanyak 3 kali. Pertama lolos, kedua lolos, dan ketiga akan melakukan aksinya kembali, namun sudah diketahui oleh jemaah masjid. Nah, setelah itu jemaah masjid menangkap pelaku dan langsung diserahkan ke Mapolres Bungo. Nah, untuk proses hukumnya, pihak polisian menetapkan pada tersangka yaitu pasal 82 ayat 1 junto pasal 76 huruf E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling lama itu 15 tahun. Begitu rekan Dea. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro terkait kasus ini selengkapnya. Ini kejadian yang ketiga yang dilaporkan oleh pihak pengurus masjid yang terjadi di masjid ini, yang juga dilakukan oleh orang yang sama. Modusnya dia mengambil waktu setelah sholat maghrib menjelang sholat isya, yang dilakukan pada saat jemaah sedang sholat di rakaat kedua, yang bersangkutan berusaha untuk melakukan tindak pidana pencabulan. Sasarannya anak-anak, karena memang masjid ini banyak jemaahnya anak-anak, dan ini yang ketiga dipergoki dan juga bisa dihentikan aksinya karena jemaah yang lain berteriak. Ya dipagupnya ibu tuh kan, sudah dipagupnya, diciumnya lehernya tuh. Itu tadi yang terakhir tuh digosok-gosoknya apanya keلاminannya. Ajang Paralimpik di Peparprov atau Pekan Paralimpik Provinsi Sumsel ketiga di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah resmi dibuka. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru secara langsung yang membuka perhelatan olahraga ini. Peparprov ketiga ini diikuti oleh 14 kabupaten dan kota. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Sripoku, ada rekan Leni Juwita yang akan menyampaikan laporan lengkapnya di lokasi. Halo rekan Leni. Halo rekan Dea, selamat siang. Ya, selamat siang rekan Leni. Bisa Indah informasikan terkait gelaran Peparprov ketiga di Sumsel ini, berapa kontingen yang mengikuti? Baik rekan Dea, untuk Peparprov di Sumsel, kebetulan Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi tuan rumah. Ada 14 kontingen yang mengikuti kejuaraan di ajang ini, yakni Kabupaten Lubuk Linggau, kemudian Musirawas, Palembang, Prabu Muli, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Pali, kemudian Ogan Komering Ulu Timur, lalu Muratara dan Banyuasin, begitu deh. Iya, lalu informasinya juga masih ada kabupaten atau kota yang tidak mengikuti gelaran perhelatan Peparprov ketiga ini. Apa alasannya Leni? Apakah ada informasi terkait hal ini? Baik Lea, jadi dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu memang ada 3 kabupaten kota yang belum berkesempatan mengikuti ajang Peparprov ini. Dikarenakan untuk Sumsel sendiri ini baru yang ketiga, kebetulan 3 kabupaten yang belum bisa berpartisipasi tadi belum terbentuk NPCEI-nya, jadi belum ada organisasi yang menaungi para disabilitas itu, begitu ya. Untuk cabang olahraga apa saja yang dipertandingkan dalam gelaran kali ini?
Baik ya, jadi ada 9 cabang olahraga yang dipertandingkan, antara lain nih catur, ada tenis meja, tenis lapangan, ada goalball, ada panahan, para panahan, kemudian ada juga renang dan olahraga yang lainnya begitu deh. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Leni bersama Kadispora Kabupaten Oku, Hemni Rusdi SE, dan juga Ketua Kontingen Kabupaten Oku, Haji Imron STMM, selengkapnya. Bahwa alhamdulillah pelaksanaan Prepor yang ketiga ini Sumatera Selatan di Kabupaten Oku sebagai tuan rumah yang telah dilaksanakan dari tanggal 5 kemarin sampai dengan tanggal 11 itu insya Allah akan diadakan penutupan ini nanti itu rencana akan diadakan di rumah kabupaten sekaligus sebagai ramah tamah atas pelaksanaan ini. Kemudian alhamdulillah sampai dengan saat ini kita di Prepor ketiga ini kelihatannya kita untuk prestasi daripada atlet disabilitas ini meningkat hari ini saja kita yang dari tenis meja itu 4 medali emas. Kemudian untuk renang itu kita dapat 5, alhamdulillah. Itu saat ini yang diikuti oleh 13 kabupaten kota yang sekarang yang telah mengikuti. Mudah-mudahan untuk di lahan nanti kita juga bisa lebih berprestasi lagi dan 17 kabupaten kota semuanya ikut biar lebih. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke 43 dan untuk Kabupaten Ogan Hulu kita mengirimkan 45 atlet, 25 museum untuk seluruh cabang olahraga. 9 cabang olahraga yang dipertandingkan di Prepor 3 dan sampai hari Rabu ini, hari ketiga, Kabupaten Oku sudah mengantongi 11 emas, 7 perak dan 13 perunggu dari cabang atletik, bulu tangkis, renang, dan tenis meja. Masih ada pertandingan tersisa, apakah ada kemungkinan? Kita optimis akan menambah pundi-pundi emas, baik cabang voli putri, cabang bulu tangkis, dan atletik diandalkan untuk mendapatkan medali tambahan. Dan juga nanti tambahan kita mendapatkan catur. Dari catur kita mendapatkan perunggu. Kami jeda sejenak Tribuners dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Masyarakat Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di sungai di seputaran Jembatan Emas. Saat ditemukan, mayat itu sudah dalam kondisi membusuk dengan warna mulai menghitam disertai aroma yang tidak sedap. Mayat itu teridentifikasi bernama Raju, 17 tahun, pelajar asal Desa Belilik, Kecamatan Mamang, Kabupaten Bangka Tengah yang sempat hilang. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos yang kini siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Rekan Cepi, silakan dengan informasi yang sudah Anda himpun. Bagaimana untuk kronologi penemuan mayat pelajar ini? Siapa yang pertama kali menemukan? Ya baik, memang tepat pada hari Rabu kemarin, tanggal 8 Desember 2021, memang masyarakat Kota Pangkal Pinang sempat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang mengapung di sebuah sungai dekat Jembatan Emas Kota Pangkal Pinang. Seperti yang kita tahu, memang mayat tersebut merupakan bernama Raju, warga Desa Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang dinyatakan hilang sejak Senin kemarin, begitu. Memang sejak dinyatakan hilang, pihak keluarga memang sempat melakukan pencarian terhadap Raju, di mana pencarian itu sudah dilakukan sejak hari Senin hingga Rabu kemarin. Di hari pertama dan kedua, setelah pencarian memang pihak keluarga tidak menemukan Raju hingga akhirnya pada hari Rabu kemarin, Raju ditemukan tewas mengambang di sungai oleh paman dan bibi korban yang memang saat itu ikut melakukan pencarian. Begitu rekan Dea. Ya rekan Cepi, lalu apakah sampai saat ini sudah diketahui penyebab pasti kematian dari korban ini? Ya baik, terima kasih. Memang berdasarkan dari keterangan kepolisian Polres Pangkal Pinang, memang sampai saat ini sebelumnya memang jenazah Raju memang sempat akan diminta untuk dilakukan otopsi oleh pihak keluarga. Namun dengan tidak adanya dokter yang melakukan otopsi, terpaksa otopsi tersebut dibatalkan dan kemudian hanya dilakukan visum. Memang berdasarkan informasi saat ini yang berhasil kami himpun, memang dari hasil visum sendiri tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan begitu. Namun pihak keluarga juga saat ini sudah mencoba melaporkan hal tersebut karena mendapati keganjilan. Memang seperti yang kita tahu, memang Raju sendiri sudah pergi dari rumah sejak Minggu sore, di mana Raju sendiri berpamitan hendak pergi bermain di seputaran Jembatan Emas bersama dua rekannya. Begitu rekan Dea. Baik, lalu setelah pihak keluarga mengetahui kejadian ini dan ternyata Raju ini meninggal dunia ya ditemukan di sungai, bagaimana upaya yang dilakukan pihak keluarga? Ya baik, memang sampai saat ini juga pihak keluarga masih terus melakukan upaya, di mana memang sampai saat ini juga pihak keluarga masih mencari keberadaan motor kemudian handphone, di mana saat pergi memang Raju sendiri diketahui membawa 1 unit motor, kemudian atas ransel yang berisikan handphone dan uang tunai. Namun saat ditemukan kemarin, Raju hanya ditemukan tas ransel dan kacamata. Sedangkan untuk handphone dan kendaraan bermotor sendiri tidak ditemukan waktu saat pencarian kemarin. Karena hal tersebut, karena keluarga mengira ada keganjilan, mereka memang sudah melaporkan hal tersebut kepada Polres Pangkal Pinang untuk mengetahui penyebab pasti penyebab kematian dari Raju ini sendiri. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut kami terkait kasus ini kami tampilkan keterangan dari Kepala Desa Belilik, Buldari, yang telah berhasil didapatkan oleh rekan Cepi selengkapnya. Secara langsung itu benar, warga kita yang bernama Raju bin Samsudin yang keluar rumahnya sejak hari Minggu sore bersama teman-temannya ke Jembatan Emas.
Kemudian setelah menurut informasi tadi malam kami terima, setelah jam 9 malam mereka berpisah karena si korban ini mau pulang. Ada informasi bahwa dia ini pulang itu mau ke tempat biliar. Nah, tapi teman-temannya menyusul ke tempat biliar, ternyata tidak ditemukan di sana. Nggak, teman-temannya pulang, sampai ke esok harinya tidak juga pulang. Kemudian pada hari Senin itu teman-temannya menyusul mencari ke tempat yang semula mereka berkumpul. Nah, saya belum tahu karena kita menunggu dari pihak polisian, karena yang dapat menyimpulkan ini dan itunya pihak polisian. Kami hanya untuk saat ini fokus untuk mengurus jenazah ini. Pendeta yang dituding melecehkan situs Raja Batak akhirnya buka suara. Ia pun menceritakan terkait perjalanan sewaktu pergi ke Pusuk Buhit, Kecamatan Cianjur mula-mula. Pendeta itu juga menyampaikan permintaan maafnya terkait perbuatannya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Goklas, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Goklas. Halo rekan Dea, selamat siang. Ya, selamat siang. Rekan Goklas, bisa Anda ceritakan kembali terlebih dahulu awal mula viralnya video pendeta yang kemudian dituding pihak situs si Raja Batak di Pusuk Buhit? Ya, jadi awalnya rombongan pendeta dari salah satu gereja yang ada di Kota Medan itu berangkat ke Pusuk Buhit di daerah Kabupaten Samosir sekitar tanggal 2 Desember 2021. Nah, pada saat itu mereka awalnya hanya ingin melakukan ibadah di daerah Pusuk Buhit tersebut. Dan rupanya di tengah-tengah, tepatnya di dekat situs makam si Raja Batak, ada tindakan yang kurang direspon positif oleh citizen ataupun warga, yakni ada salah satu pendeta yang naik ke makam tersebut, ke situs Raja Batak tersebut. Nah, adapun momen-momen tersebut itu divideokan oleh salah satu pendeta yang ikut rombongan tersebut. Nah, video itu yang pada akhirnya ketika sudah diposting di media sosial, itu langsung direspon oleh para netizen sehingga viral, di mana respon tersebut kebanyakan yang negatif seperti itu terkait dengan kejadian itu. Awalnya masih seperti itu, lalu mendapatkan respon dari beberapa organisasi Batak yang menganggap bahwa hal tersebut adalah pelecehan terhadap situs si Raja Batak, dan sehingga mendesak agar dilaporkan ke pihak kepolisian. Seperti itu, Dea. Ya, lalu kronologis terkait peristiwa ini dari versi pendeta soal perjalanannya ke Pusuk Buhit bagaimana? Nah, dari versi pendeta yang sudah kita temui semalam, dari mereka menjelaskan bahwa pada saat itu sebelumnya mereka merancang untuk kegiatan berwisata sekaligus ibadah di daerah Pusuk Buhit tersebut. Nah, sebelumnya juga mereka sebenarnya sudah 2 kali ingin ke Pusuk Buhit, namun sekali tidak sampai puncak dan sekali lagi itu tidak sampai ke tempat lokasi ataupun tujuan. Nah, inilah kali ketiga mereka berjalan ke Pusuk Buhit dan rupanya sampai puncak. Nah, untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka bisa sampai ke puncak Pusuk Buhit dengan keindahan alam yang ada di situ, pada akhirnya mereka membuat siaran langsung seperti itu dari media sosial, lalu nanti mempostingnya. Nah, pada saat kegiatan tersebut, dari penjelasan mereka, kenapa alasan mereka ada pendeta yang naik ke situs si Raja Batak, itu sebagai ungkapan kebahagiaan dia sembari menyanyikan lagu-lagu dari ibadah yang sedang mereka selenggarakan, sekaligus meniup sangkakala. Jadi pada awalnya memang mereka tidak berniat untuk melakukan pelecehan ataupun sindiran terhadap situs Raja Batak tersebut. Itu yang menjadi poin dari pihak para pendeta tersebut, dan hingga pada akhirnya selang berganti waktu mereka akhirnya meminta maaf langsung kepada seluruh suku Batak. Seperti itu, rekan Dea. Baik, lalu rekan Goklas, bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Pomparan si Raja Batak soal permintaan maaf pendeta ini? Jadi semalam niat baik dari kedua pendeta yang ada dalam video tersebut dan menjadi sorotan itu langsung ke tempat yang di mana kediaman dari si Raja, Ketua
Umum Pomparan Siraja Batak, Buasa Simanjuntak, dan Pak Buasa Simanjuntak menjelaskan sempat menjelaskan beberapa poin kritik terhadap para pendeta tersebut terkait aksinya itu, dan di ujung memang pada akhirnya Pak Buasa menerima niat baik permintaan tersebut dan pada akhirnya juga memposting ke media sosial untuk seluruh suku Batak agar memaafkan kedua pendeta tersebut atas kejadian yang sudah viral. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Ampetua Lumban Toruan dan juga Wahyuwan Situmorang, dua orang pendeta terkait kasus ini yang sudah didapatkan oleh rekan GoKlas lengkapnya. Yang mau saya sampaikan bahwa kita harus juga belajar mengasihi, walaupun di dalam belajar mengasihi itu berat rasanya dilakukan, tetapi kita dianjurkan bahwa kita harus mampu memaafkan. Oh, ya saya pribadi pendeta Wasimora mohon maaf pada semua saudara bangsa Batak yang sudah tersinggung, yang sudah tersakiti secara tidak sengaja akan saya. Semoga itu tidak terjadi lagi. Saya janji tidak terjadi lagi lah itu. Terjadi lagi. Melakukan doa, melakukan doa syafaat, melakukan nyanyian rohani, dan juga ada minum sangkakala. Dan itulah yang kami lakukan di sana. Dan saya bersyukur bisa sampai ke puncak bukit tersebut itu dengan berjalan kaki kurang lebih 6 jam. Jadi Bang, sebenarnya tujuan untuk ke Pusubuit itu rekreasi bercampur dengan ibadah, dan itu sebenarnya ada berapa orang yang pada saat itu mendaki, Bang? Ke puncak Pusubuit itu yang naik ke atas itu kurang lebih ada 15 orang dan 10 orang dari Medan, hamba Tuhan dan juga gembala dan pendeta. Dan di sana kami hanya satu tujuan adalah melihat apa sih yang di atas puncak bukit Pusubuit itu. Sesuai dengan yang di telinga saya dengar itu adalah gunung yang sangat tinggi dan ada di sana semacam ritual atau semacam ada sesajen. Ini rencananya sebenarnya sudah dirancang sebelumnya itu berapa lama, Bang? Beralih ke Aceh, Tribuners, tim Resmob Satreskrim Polres Biren pada Kamis 2 Desember lalu menangkap 2 orang pemalsuan data di website program prakerja. Kedua orang yang ditangkap yakni berinisial HE, pekerja wira swasta yang beralamat di Desa Alwereng, dan juga RI yang sama merupakan wira swasta warga Desa Sangso, Samalanga. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Serambi News, ada rekan Yusmadin Idris yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Yusman. Ya, rekan Dea. Rekan Yusman, silakan dengan informasi yang sudah Anda dapatkan. Bagaimana, apakah sudah diketahui modus yang dilakukan kedua tersangka dalam kasus tindak pidana elektronik ini? Ya, 2 tersangka ditangkap atas kasus dugaan melakukan tindak pidana elektronik. Mereka keduanya membuka website dan kemudian aplikasi Oppo. Kemudian dalam hal itu dia memalsukan data NIK dan orang lain untuk sebagai pada program prakerja. Dalam kegiatan tersebut, dia meraup ratusan juta uang atas tindakannya itu dengan memalsukan data-data seluruh NIK yang dia dapatkan. Demikian rekan dia. Iya, rekan Yusman, tadi Anda informasikan bahwa mereka memalsukan data dari NIK orang lain. Bagaimana mereka, para pelaku ini berhasil mendapatkan NIK? Ya, mereka dapatkan NIK kebetulan pada Juli 2021 lalu mereka menjual asa atau dapat disebutkan sebagai calon untuk membuat NPWP warga. Jadi dalam hal membuat NPWP warga ada fotokopian yang tinggal NIK pada mereka. Ini NIK tersebut diambil, kemudian dia membuat akun, setelah itu baru dilakukan kepada website Oppo, dan dengan akun itu seakan-akan memang orang itu asli, tetapi adalah pemalsuan yang dilakukan oleh kedua mereka. Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan terkait perkara ini?
Ya. Barang bukti lumayan banyak didapatkan. Yang pertama 2 sepeda motor, uang kontan ada 7.200.000, kemudian emas ada 12 manyam dan seperangkat komputer. Perangkat komputer lengkap dengan PC segalanya yang sebagai alat untuk melakukan aksi mereka. Dan yang terakhir adalah termasuk nomor-nomor HP, kartu nomor HP yang dilakukan oleh mereka. Seluruh barang bukti itu ada belasan yang diamankan di Polres Biren. Baik, Tribuners, berikut wawancara Kasat Reskrim Polres Biren AKP Arief Sukmo Wibowo. Terkait kasus ini kami tampilkan selengkapnya. Tindak pidana dugaan manipulasi data program Prakerja ini pertama kali di Provinsi Aceh yang berhasil kita ungkap, dan yang mana dari pelaku tersebut memang sudah ahli, mungkin dalam tanda kutip mengakses, memanipulasi program ini, bekerja ataupun di resign oleh perusahaannya, namun dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah pelaku mendaftarkan menggunakan nick orang lain yang dia membuat akun sendiri, kemudian uang yang diberikan oleh pemerintah itu dinikmati oleh kedua pelakunya. Jumlah pelaku ada 2. Jumlah nick yang apa yang jumlah nick yang dipergunakan untuk mengakses program ini ada sekitar 222 nick yang tersebar di seluruh kabupaten. Kita jeda lagi sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau
Saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya datang dari Papua. Tribuners, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia diketahui jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Generasi muda di Kota Jayapura pun juga memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini. Bagaimana generasi muda di Jayapura memaknai Hari Anti Korupsi ini akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Albi Bimantara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Albi, silahkan dengan laporan Anda. Iya, halo rekan Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Ini tentunya terkait dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini tanggal 9 Desember 2021. Ini maknanya tentunya dimaknai ya, peringatan ini dimaknai oleh beberapa generasi muda yang ada di Kota Jayapura. Salah satunya saya temui yakni mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura USTJ Rio Setiawan yang mengatakan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini sebagai pengingat untuk terus mengawal dan juga menjauhkan diri dari praktik korupsi. Dea. Iya, lalu Albi, adakah harapan khusus dari para pemuda atau generasi milenial di sana terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Indonesia? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, memang menarik sekali peringatan Hari Anti Korupsi ini tentunya dimaknai sendiri oleh salah satu pelajar SMK Negeri 2 Jayapura, Yakomina Seva, yang saya temui. Dirinya mengatakan bahwa makna Hari Anti Korupsi baginya ialah suatu hari yang dikhususkan untuk menyuarakan stop budaya korupsi. Kemudian ia juga mengungkapkan harapannya sebagai generasi muda atau generasi Gen Z atau yang kita kenal dengan generasi 4.0 begitu, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi ini, budaya tindak pidana korupsi ini tentunya harus diberantas sejak melalui sistem pendidikan, baik itu di sekolah dasar. Untuk itu kurikulum pendidikan ini tentunya harus ditelaah lebih lanjut menurutnya agar nantinya dapat menghasilkan generasi muda, generasi bangsa, masa depan bangsa yang dapat terbebas dari praktik-praktik jahat korupsi. Dea. Iya, lalu Aldi, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, ada giat apa saja yang dilaksanakan di Kota Jayapura?
Iya, baik Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan memang dalam giat Hakorda 2021 tahun ini atau Hari Anti Korupsi Sedunia, memang Kota Jayapura sendiri walaupun meski kita tahu bersama bahwa kasus pandemi COVID-19 ini sedang landai atau menurun di Kota Jayapura, namun memang ini tadi pagi saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang memang terkoordinir dalam suatu perhimpunan untuk menyuarakan praktik bersih korupsi gitu ya dalam semua bidang ataupun lini kehidupan. Ini mereka tidak mendapatkan ruang ataupun izin untuk melaksanakan atau menggiatkan aksi demonstrasi. Untuk itu memang pada sore hari ini memang direncanakan untuk adanya audiensi teman-teman dari perhimpunan anti korupsi ini melakukan audiensi pada sore hari ini di kantor DPRP Papua yang ada di Kota Jayapura. Tentunya dalam momen ini, dalam wadah ini mereka ingin sekali menyuarakan pesan mereka untuk menggaungkan kembali stop korupsi dan juga praktik-praktiknya ya, dan tentunya terkait dengan pemberantasan korupsi yang masih belum mereka nilai ini belum terlalu jeli dan terlalu tajam begitu penegakan hukumnya di tanah air khususnya di Provinsi Papua. Dia mungkin untuk sementara demikian laporan singkat saya terkait peringatan Hari Anti Korupsi dari Jayapura, Papua. Saya kembali ke dia untuk sementara di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Rio Setiawan selengkapnya. Pandangan terkait hari anti korupsi sedunia, itu adalah hari peringatan juga untuk kita masyarakat sosial ini agar bisa lebih teliti lagi, lebih memperingat kami lagi tentang korupsi-korupsi yang terjadi di kalangan baik itu masyarakat atau orang-orang berpolitik. Mungkin begitu, mungkin pandangan saya lebih mengingat lagi tentang kejadian-kejadian korupsi-korupsi dan tidak terulang kembali. Banyak, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Puja Sifriayanti, Koordinator Sosefam. Suatu tindakan yang salah oleh pejabat yang melakukan pencurian uang dari suatu badan kantor atau instansi perusahaan untuk haknya sendiri untuk memonopoli, mungkin seperti dipenjarakan beberapa tahun atau mungkin diminta denda sebesar mungkin 1 miliar atau berapapun itu, dan ya hukumannya mungkin berdasarkan undang-undang lah. Oke, baik. Masih di Papua, Tribuners, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Azhar Jaya sempat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Rabu 7 Desember 2021 lalu, yang mana pelaksana tugas Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI menyempatkan waktunya untuk melihat fasilitas di RSUD tersebut. Dan untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Hendrik Tewapatara, wartawan dari Tribun Papua yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Hendrik. Ya, halo, selamat sore rekan Dea dan juga Tribuners. Iya, rekan Hendrik, bisa dijelaskan dalam kunjungan tersebut bagaimana tanggapan dari Dr. Azhar terhadap RSUD AB Pura? Oke, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa kunjungan dari Dr. Azhar sendiri dilangsungkan pada Rabu kemarin tanggal 8 Desember 2021, di mana ia menyempatkan waktu setelah bertemu dengan Gubernur Provinsi Papua untuk meninjau secara langsung bagaimana fasilitas di RSUD AB Pura. Dan pada saat ditinjau langsung oleh Dr. Azhar, ia sangat mengapresiasi terhadap beberapa fasilitas yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura itu sendiri. Begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana respon dari pihak RSUD AB Pura sendiri terkait kunjungan ini? Ya, dari hasil wawancara bersama Direktur RSUD AB Pura, Dr. Desi Urbinas, ia mengatakan sangat berterima kasih bagaimana Dr. Azhar bisa mengunjungi langsung di RSUD AB Pura untuk melihat beberapa fasilitas yang mengalami kekurangan atau beberapa bangunan fisik yang
rasanya sangat kurang, dan secara langsung Dr. Asar mengunjungi RSUD Abipura untuk melihat secara langsung dan bagaimana progres ke depan untuk menambah kekurangan tersebut. Begitu rekan Dea. Untuk harapan dari RSUD pihak Abipura ini setelah kunjungan Dr. Azhar sendiri bagaimana? Ya, untuk harapan dari Rumah Sakit Umum Daerah Abipura sendiri, bagaimana dari Dr. Desi Urbina sendiri, ia mengungkapkan bahwa setelah kunjungan Dr. Azhar sendiri, ia berharap agar kedepannya fasilitas yang kurang pada Rumah Sakit Umum Daerah Abipura ini bisa ditambah atau sekaligus bisa diperbaiki dari SDM, fisik maupun beberapa hal lain agar kedepannya bisa menjadi rumah sakit ternama di Provinsi Papua, terlebih khusus di Kota Jayapura. Demikian rekan Dea. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan Hendrik bersama Direktur RSUD Abipura, Dr. Desi Urbina selengkapnya. Pak Dr. Ansar Jaya, SKM Mars, beliau adalah Sekretaris Jenderal Pelayanan Kesehatan, tapi juga sekaligus sebagai PLT Direktur Pasienkes Kementerian Kesehatan. Yang tadi beliau sebenarnya datang dalam rangka bertemu dengan gubernur tadi di Sunny Garden untuk membicarakan rumah sakit vertikal yang akan dibangun di Wamena. Tetapi kami dari Abipura tadi ikut bersama-sama untuk pastinya mau menitipkan harapan-harapan besar rumah sakit Abipura. Salah satunya adalah saya tadi menyampaikan bahwa rumah sakit ini dia paripurna. Awal-awal kita bicara akreditasi, bahwa ketika sebuah rumah sakit terakreditasi maka akan ada kebijakan-kebijakan pembiayaan yang khusus kepada rumah sakit yang terakreditasi, apalagi paripurna. Untuk itu saya menuntut mana sih sinergitasnya antara akreditasi dan yang dijanjikan itu harus ada nyatanya untuk rumah sakit ini. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit Abipura ini kan dari kelas C, hari ini kita ada di kelas B. Ketika kita ada di kelas B, harusnya SDM kita lengkap, dan SDM Abipura dokter spesialis hari ini 37. Sudah sangat komplit untuk sebuah rumah sakit kelas B. SDM sudah mulai komplit. Sarprasnya perlu didukung untuk dilengkapi, termasuk bangunan fisik. Karena bangunan fisik ini perform tampilan rumah sakit menjadi nilai jual rumah sakit. Kita menuju Provinsi Lampung. Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa atau FRPKB akan digelar di Universitas Lampung. Sebelum dilaksanakan, pihak FRPKB pun mengadakan konferensi pers terkait kegiatan yang akan dilakukan. FRPKB sendiri diketahui beranggotakan 48 rektor perguruan tinggi di Indonesia. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Hendra Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hendra. Halo, rekan Hendra, bisa dijelaskan bagaimana untuk rencana pertemuan rektor-rektor yang akan dilaksanakan di Lampung ini? Kapan akan dilaksanakan dan juga rektor mana saja yang akan menghadiri? Untuk persiapannya sudah dilakukan sejak setahun kebelakang menurut Prof. Paromani ya, selaku Ketua FRPKB dan juga selaku Rektor Unila ya. Untuk agenda direncanakan bersama dengan Muktamar NU besok itu di tanggal 23 sampai 24 Desember 2021. Ini direncanakan akan dihadiri oleh 48 rektor dari universitas yang ada di Indonesia. Begitu rekan Dea. Ya, apa saja yang akan dibahas nantinya dalam pertemuan forum rektor tersebut? Untuk bahasan ada 4 sorotan bahasan yang dibicarakan ya Dea. Antara lain tentang isu intoleransi yang pertama, radikalisme, terorisme, dan kekerasan seksual. Isu itu yang akan dibahas dalam forum tersebut ya. Ya, lalu untuk teknis pertemuan nantinya apakah full tatap muka atau menggunakan sistem hybrid? Untuk teknis berdasarkan informasi yang kami dapat itu dilakukan secara hybrid. Ada yang daring juga, ada juga yang di dalam ruangan ya, di Unila dilaksanakannya. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Hendra Saputra, jurnalis Tribun Lampung untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Kita beralih ke Riau.
Di saat Kabupaten Pelalawan menetapkan status siaga bencana banjir dan longsor sejak bulan November lalu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla malah muncul di Pelalawan. Karhutla terdeteksi di perbatasan Desa Merbau, Kecamatan Bunut dengan Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti. Api karhutla membakar areal yang ada di tengah hutan dan semakin membesar. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Johannes. Ya, halo rekan Dea dan semua Tribuners dimanapun berada. Johannes, bisa Anda informasikan sejak kapan karhutla ini mulai muncul dan lokasi tepatnya di mana? Bisa Anda informasikan? Baik rekan Dea, di Kabupaten Pelalawan kembali muncul kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak hari Selasa pagi kemarin. Api muncul di perbatasan antara Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, dengan Desa Merbau, Kecamatan Bunut. Api membakar areal hutan atau areal lahan kosong yang berada di tengah-tengah antara lahan masyarakat dengan lahan perusahaan. Sampai saat ini proses pemadaman sudah berlangsung selama 3 hari dan api belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Demikian rekan Dea. Ya, hingga saat ini belum padam ya, berarti upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk terus melakukan pemadaman ini dan apa sebenarnya kendala yang dihadapi di lapangan sehingga sampai detik saat ini pun kebakaran hutan itu belum bisa dipadamkan? Baik rekan Dea, tim gabungan dari berbagai instansi mulai dari TNI, Polri, dan semua BPBD, Damkar, bahkan masyarakat peduli api serta beberapa perusahaan sudah mengerahkan puluhan personil ke lokasi kebakaran. Selain itu, menurunkan berbagai alat pemadam kebakaran dan juga menerjunkan 1 unit alat berat jenis eskavator untuk melakukan penyekatan api. Bahkan dibantu juga dengan 1 unit helikopter untuk melakukan bom air atau waterbombing, dan sampai sekarang semua peralatan serta personil masih berada di lapangan berjibaku dengan api. Kendala yang ditemukan di lapangan sebenarnya tidak terlalu banyak rekan Dea, namun hanya saja lokasi yang cukup jauh ke dalam membuat personil membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan atau menjangkau titik api. Demikian rekan Dea. Ya, terakhir rekan Johannes, apakah ada kemungkinan karhutla ini masih bisa meluas dan status siaga kembali ditetapkan? Mengingat informasinya sebenarnya status siaga karhutla di sana sudah dicabut. Baik rekan Dea, status siaga karhutla sebenarnya sudah berakhir pada 30 Oktober lalu dan dilanjutkan dengan status siaga banjir dan longsor pada 1 November lalu. Namun di saat awal Desember ini, pertengahan Desember ini terjadi kebakaran hutan dan lahan yang seyogianya merupakan curah hujan tinggi. Bahkan hal itu menjadi menghambat proses pemadaman api karena tidak ada lagi helikopter yang standby di BPBD atau BNPB di provinsi. Hal itu diakibatkan karena memang berakhirnya kontrak helikopter waterbombing tersebut, sehingga tim gabungan hanya membutuhkan atau memerlukan helikopter dari beberapa perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Pelalawan. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Pelalawan. Selamat bertugas kembali. Baik, sama-sama rekan Dea. Tribuners, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan kabar pilihan lainnya. Selesai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak tergenang banjir akibat pasang maksimum Sungai Kapuas. Kondisi banjir ini pun berdampak dengan kondisi jalan yang menjadi padat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pontianak terus mengimbau masyarakat untuk waspada hingga beberapa hari ke depan. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ferianto, wartawan Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ferry. Ya rekan Ferry, berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana untuk kondisi terkini banjir rob di Kota Pontianak, bisa Anda gambarkan? Ya, terima kasih Dea. Untuk sampai saat ini sendiri banjirop di Kota Pontianak itu masih terjadi ya Dea ya. Dan utamanya itu bukan hanya saat ini, bukan hanya jalan protokol saja, tapi jalan di sejumlah wilayah di pemukiman Kota Pontianak itu hampir merata itu sudah tergenang banjirop. Jadi bukan hanya di wilayah tepian Sungai Kapuas, namun juga banjirop ini menggenang hampir menyasar ke seluruh kecamatan di Kota Pontianak. Kalau di Kota Pontianak kan banyak sekali anak Sungai Kapuas atau yang biasa warga lokal itu sebut parit ya. Dan parit-parit ini kan berukuran besar juga. Jadi parit-parit ini pun airnya itu sangat tinggi sekali, pasangnya bahkan sampai menggenangi jalanan yang ada di kanan dan kiri parit-parit tersebut ya. Ya, bisa Anda informasikan seberapa luas banjir rob di Kota Pontianak kali ini? Nah, untuk dalam beberapa tahun terakhir mungkin ini menjadi banjirop yang salah satu terluas ya Dea, dikarenakan dan juga yang cukup tinggi sampai menggenangi untuk jalan protokol utama itu di pusat bisnis Jalan Gajah Mada, Jalan Tanjung Priok itu merupakan pusat bisnis di Kota Pontianak, dan di dua jalan tersebut sendiri sudah air itu di beberapa titik hampir antara 10 sampai 30 cm, sehingga banyak juga menyebabkan antrian kendaraan pada saat melintasi genangan tersebut cukup padat, dan banyak juga kendaraan bermotor yang mogok akibat berusaha menerjang banjir. Nah, selain itu di
hampir seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Pontianak ini juga terdampak banjirop ini, karena kan yang seperti saya sebutkan tadi, di Kota Pontianak itu banyak sekali parit-parit atau anak sungai Kapuas yang memang di seluruh kecamatan itu ada, bahkan hampir seluruh kelurahan. Nah, dengan adanya banjirop yang prediksi BMKG itu 1,7 meter ya pasang maksimum ini, menyebabkan seluruh parit-parit itu memang asang, dan jalan yang ada di kanan dan kiri di parit-parit itu juga ikut tergenang dia. Iya. Lalu bisa Anda informasikan kepada kami terkait prediksi lebih detailnya, prediksi BMKG terkait banjir rob ini, rekan Ferry? Nah, untuk informasi terkini itu banjir kemarin diprediksi dari awal itu dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Untuk itu bukan banjir sih, pasang maksimum di Kota Pontianak akan terjadi dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember. Namun nanti diprediksi juga pada pertengahan bulan nanti juga, kemudian di akhir itu juga akan diprediksi lagi akan terjadi pasang maksimum dengan prediksi ketinggian itu mencapai 1,7 meter. Nah, kalau sudah sampai 1,7 meter ini rata-rata kalau di Kota Pontianak pasti sudah masuk ke jalan protokol utama, terutama jalan-jalan protokol yang memang bersebelahan langsung atau dialiri parit besar atau anak sungai Kapuas itu dia. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Ferry bersama pihak terkait banjirop yang tengah melanda Kota Pontianak selengkapnya. Untuk pasang surut di Kota Pontianak, khususnya di wilayah tepi Sungai Kapuas untuk seminggu ke depan, diperkirakan tingginya 1,6 meter hingga 1,7 meter. Sehingga perlu diwaspadai, akan banyak berdampak pada untuk sekitaran tepian wilayah Pontianak berupa genangan hingga dampak dari adanya banjirop. Mbak, untuk prediksi itu waktunya kapan ya? Dari pukul berapa sampai pukul berapa ya? Kalau untuk seminggu depan dari tanggal 6 hingga tanggal 12 Desember 2021, jamnya berkisar antara 7 pagi WIB hingga jam 2 siang. Mbak, untuk ketinggian air itu apa itu juga nanti bakal ada prediksi penambahan, Mbak, kalau misalkan ada terjadi hujan deras di Kota Pontianak? Untuk seminggu ke depan diperkirakan cuaca di Kota Pontianak itu hujan ringan hingga sedang, dan ketika saat hujan ringan hingga sedang itu akan bisa berdampak pada penambahan air juga, sehingga perlu untuk diwaspadai. Hobi makan membuat seorang pemuda asal Palembang bernama Romi akhirnya terjun ke usaha kuliner spesial ayam saus. Bisnis kulinernya ini kian terkenal sejak bergabung menjadi mitra kuliner online di sejumlah platform kuliner online. Selengkapnya akan disampaikan rekan Hertati, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hertati. Ya, rekan Hertati, silahkan dengan hasil informasi yang Anda peroleh, apakah ada perbedaan penjualan kuliner yang digeluti Romi ini secara online dan offline? Oke, ya, selamat siang Tribuners. Romi ini adalah mahasiswa lulusan Universitas Diponegoro yang sudah memulai usaha kulinernya sejak akhir 2018 lalu. Awalnya dia menggeluti bisnis kuliner khusus ayam saus ini karena memang di Palembang sendiri ini memang belum ada spesialis kuliner yang mengkhususkan ayam saus, karena memang selama ini kebanyakan ayam itu dibuat menjadi ayam geprek, ayam crispy, dan lain-lain. Dan khusus ayam saus ini memang belum ada, dan karena dia memang penggemar ayam saus, jadi dia melihat peluang usaha ini dan dikembangkannya dengan serius hingga saat ini. Selama join dengan mitra penjualan online, usahanya cukup maju karena memang perbandingannya itu bisa naik omsetnya 50% dibanding dengan penjualan offline, karena memang selama penjualan offline pandemi ini masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan mereka lebih suka memesan kuliner ini melalui mitra ojek online, seperti itu dia. Ya. Lalu menu apa saja yang tersedia di ayam saus dan paling favorit di sana? Iya, Dea. Ada beragam macam kuliner yang disajikan. Ini memang secara khusus namanya ayam saus, tapi menu yang dihadirkan itu beragam, mulai dari seafood, ikan, dan juga makanan lain. Jadi itu tidak hanya pencinta ayam saja bisa menikmati makanan di sini, jadi penikmat seafood dan ikan juga bisa menikmati makanan di sini. Dan menu yang favorit itu adalah menu mix, yaitu campuran antara ayam saus dan juga seafood. Jadi
bagi yang suka seafood dan juga ayam itu bisa menyantap menu ini bersama-sama dan beramai-ramai. Dan menu ini akan lebih murah jika disantap beramai-ramai. Dan harganya itu tergantung dari paket yang dipesan. Untuk harga yang paling murah itu dibanderol mulai 20.000 per porsi, Dea. Iya, lalu rekan Hartati saat Anda temui, apakah Romi ini memiliki rencana ekspansi bisnis ke depannya meski saat ini masih di tengah pandemi? Iya, Dea. Diwawancarai kemarin, Romi mengatakan bahwa ke depan atau tepatnya tahun baru nanti, dia akan melakukan ekspansi resto yang ketiga, dan saat ini sudah ada 2 resto yang sudah dijalaninya. Yang pertama itu di Jalan Angkatan 45 dan yang kedua itu di kawasan Kambang Iwa. Dan resto yang ketiga ini tetap dengan konsep yang sama, yaitu dengan memfokuskan pada ayam saus dan juga menu yang tidak jauh-jauh dari menu yang sebelumnya yang hadir di 2 restonya. Namun mungkin akan lebih lengkap lagi baik dari sisi jenis menunya ataupun juga side dish makanan sampingnya dan minumannya juga, Dea, seperti itu. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Romi selaku pemilik usaha ayam saus di Palembang selengkapnya. Menu unggulan kita paket ayam mix seafood, itu campuran antara ayam dengan seafood dalam satu paket. Jadi customer nggak perlu pilih-pilih lagi, mau ayam cumi itu dalam satu paket, udang ada semuanya. Itu yang paling favorit, sama pangsit goreng. Sebenarnya kita kalau makan di sini semakin ramai dia semakin murah. Kalau dia sendiri itu yang pasti lebih mahal. Nah, jadi untuk range-nya itu di kisaran 20.000 sampai 25.000. Kita menuju ke Sulawesi Utara. Cuaca buruk melanda Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara beberapa hari terakhir ini. Sebuah pohon kayu kambing ambruk dan menimba bangunan rumah di Kelurahan Manembo-Nembo atas Kecamatan Matuari, Kota Bitung. 3 orang di dalam rumah saat itu nyaris saja menjadi korban. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Christian Wayungkere, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Christian. Selamat siang rekan Dea dan Tribunnews Tribuners dimanapun Anda berada. Iya Christian, selamat siang. Bisa Anda informasikan sesuai pantauan Anda ini, apa yang terjadi di Kota Bitung ketika cuaca ekstrim dan angin kencang ini yang tengah melanda? Baik, jadi Selasa 7 Desember 2021 kemarin, dari catatan yang kami terima atas laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, ada 10 titik atau 10 kelurahan yang mengalami musibah bencana alam, dalam hal ini terdampak dari angin kencang. Satu di antaranya di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, di Kelurahan Manembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, satu rumah semi permanen yang dihuni oleh 3 orang jiwa dilanda pohon atau masyarakat disebut pohon kayu kambing pada saat mereka sedang tidur pukul 02.30 WITA, rekan Dea. Ya, lalu bagaimana cerita terkait warga yang nyaris menjadi korban ini? Jadi menurut warga yang sempat kami wawancari kemarin, peristiwa itu memang benar-benar membuat mereka terkejut ataupun kaget karena biasanya mereka tidur di kamar belakang yang tertimpa pohon. Namun dalam waktu 2 hari ini mereka berfirasat memindah untuk tidur di kamar yang ada di depan, mengingat cuaca yang kurang baik, angin kencang yang terus melanda dan terus bertiup di sepanjang pekan ini, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, beruntung mereka tidak menjadi korban, hanya sedikit terkena runtuhan selembar triplex ke seorang anak mereka, rekan Dea. Ya, lalu terakhir Christian, apa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah setempat untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang tengah melanda ini? Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kota Bitung ketika menerima laporan tersebut langsung turun ke lokasi, melakukan evakuasi material-material yang rusak
memotong pohon yang menimpa rumah, memotong pohon yang menimpa atau menutupi jalan, dan melakukan evakuasi terhadap keluarga atau jiwa yang ada di dalam rumah sampai melakukan himbauan-himbauan pada seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah atau yang berada di tempat yang berpotensi rawan bencana, baik itu pohon tumbang, longsor, banjir, dan lain sebagainya, agar waspada dan mengantisipasi ketika masih ada cuaca ekstrim seperti ini, agar pindah ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Christian Wayungkere untuk laporan Anda langsung dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali. Tribuners, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat memiliki warisan budaya, objek wisata hingga kuliner tradisional yang potensial untuk dikembangkan. Kota Pariaman juga terkenal karena kekhasan dari kuliner tradisionalnya seperti sala lawak, nasi sek, keripik jengkol hingga nasi baka. Kuliner terakhir yakni nasi baka barangkali belum sefamiliar sajian khas lainnya. Dan untuk mengetahui bagaimana terkait kuliner ini sebenarnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Wahyu. Halo Dea. Ya rekan Wahyu, bisa Anda informasikan sebenarnya apa itu nasi baka? Baik, Tribuners, nasi baka merupakan suatu kuliner tradisional yang ada di Kota Pariaman. Nah, nasi baka sendiri merupakan asal-usulnya ialah dari kebiasaan nelayan yang membawa bekal untuk melaut. Jadi, nasi baka itu diambil dari kata bekal. Banyak dari pengunjung ataupun orang yang berada dari luar Kota Pariaman
tidak mengetahui sebenarnya bahwa nasi baka itu adalah nasi bekal yang biasa dibawa nelayan untuk melaut. Sedangkan biasanya di dalam pikiran orang-orang kebanyakan nasi baka itu adalah nasi bakar. Karena baka identik dengan bakar atau panggang gitu deh ya. Jadi nasi baka tersebut merupakan bekal yang dibawa nelayan untuk melaut. Sebenarnya seperti itu ya dan Tribuners. Lalu rekan Wahyu, misal ini dari Tribuners ada jalan-jalan ke Kota Pariaman, bisa menemukan nasi baka ini di mana? Jadi nasi baka seperti yang informasi yang kami himpun di lapangan, nasi baka hanya ada di daerah Nareh, tepatnya di Nareh 1, Kota Pariaman. Sedangkan di daerah-daerah lainnya, nasi baka tidak dapat dijumpai, meskipun di dalam Kota Pariaman sendiri. Jadi daerah Nareh tersebut merupakan salah satu daerah yang berada di pesisir pantai di Kota Pariaman. Jadi oleh sebab itu, nasi baka terkenal di Nareh 1, Kota Pariaman. Begitu deh. Iya. Informasinya ada sebuah warung nasi baka ini di Warung Ajo Bulek, Kota Pariaman. Apa ciri khas dari nasi baka di sana? Jadi nasi baka yang ada di Warung Ajo Bulek, nasi baka tersebut sangat khas karena disajikan secara tradisional. Nasi baka dibungkus dengan daun pisang yang tentunya menambah aroma sendiri untuk nasi tersebut. Nasi baka yang ada di sana dihidangkan dengan lauk seadanya. Adapun lauk tersebut merupakan hasil tangkapan nelayan sekitar juga. Sedangkan untuk cabainya sendiri dihaluskan masih dengan cara-cara yang tradisional, yaitu dengan menggunakan lasuang. Begitu dia. Ya, dari keterangan pemilik Warung Ajo Bulek ini sendiri, siapa saja biasanya yang ke sana? Jadi yang biasa mengunjungi ataupun makan ataupun minum di warung ini, pemilik warung mengatakan yang mengunjungi berbagai kalangan, termasuk pejabat-pejabat daerah di Kota Pariaman, misalnya wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, instansi lain, pokoknya banyak dari unsur kepegawaian, dan juga sebagian kelompok juga menggunakan fasilitas yang ada, tempat duduk yang ada di sana untuk bereuni alumni-alumni SMA dan ataupun rapat gitu ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara rekan Wahyu bersama warga Kota Padang bernama Dandi Handana selengkapnya. Gimana rasanya, Dek? Seperti makan di rumah, sambal lauk yang dimasak orang tua ya. Ikan sama jengkol, sederhana tapi mungkin ditambah dengan suasana pantai semakin oke. Tahu dari mana sebelumnya? Tahu lokasi ini dari sahabat-sahabat yang ada di Pariaman Kota. Sebelumnya mendengar awalnya dibilang sama temen itu nasi bakar. Dalam pikiran saya yang pertama itu nasi yang dibakar gitu. Ternyata bakar itu bahasa Minangnya bekal bagi nelayan-nelayan di pesisir pantai. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami tak lelahnya kembali mengingatkan Anda untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa juga untuk saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!